Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai sebuah topik transformasi digital, yaitu penggunaan software AutoCAD di bidang teknik sipil. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai era gambar teknik pada zaman dahulu. Jadi pada zaman dahulu itu seorang arsitek menggambar sebuah bangunan itu berbeda gitu prosesnya dengan zaman sekarang. Jadi pada periode awal sejarah arsitektur, arsitek sering bekerja secara langsung dengan tangan mereka sendiri gitu, dengan alat yang biasa mereka gunakan tanpa teknologi yang secanggih zaman ini gitu. Jadi pada zaman dahulu mereka masih menggunakan alat yang tradisional. Eh, untuk slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa tahap ataupun aspek-aspek yang diperhatikan oleh seorang arsitek pada zaman dahulu sebelum menggambar sebuah bangunan. Yang pertama ada perencanaan awal. Jadi sebelum mereka mulai menggambar, mereka biasanya berbicara terlebih dahulu dengan klien mereka gitu. Mereka mempertimbangkan dari iklimnya seperti apa, topografi dari daerah tersebut seperti apa, dan fungsi bangunan juga seperti apa. Di sini seorang arsitek itu sangat penting untuk memahami keinginan seorang klien gitu untuk menciptakan desain dari rumah ini atau dari bangunan ini. Yang kedua, ada media dan alat. Jadi pada zaman dahulu mereka menggambar sebuah bangunan itu dengan teknologi yang sangat sederhana gitu, dengan alat yang sederhana, hanya bermodalkan kertas, pensil, pulpen, dan penggaris. Nah, berbeda dengan zaman sekarang, seorang arsitek itu untuk zaman sekarang sudah banyak software yang tersedia gitu untuk membantu mereka menggambar sebuah bangunan yang diinginkan seorang klien gitu ya. Contohnya seperti AutoCAD ini yang akan kita bahas di video ini. Terus yang ketiga ada tata letak dan proporsi. Jadi mereka itu karena menggambarnya manual tanpa dibantu oleh teknologi yang membantu mereka gitu, teknologi yang maju, mereka itu sangat memperhatikan proporsi dari gambar tersebut. Mereka sangat mengandalkan keterampilan tangan mereka untuk eh, apa si proporsinya ini tetap seimbang dan estetik gitu ya. Makanya arsitek pada zaman dahulu itu eh, keterampilan mereka itu sangat tinggi gitu. Terus yang keempat ada simbol dan detail. Biasanya seorang arsitek pada zaman dahulu mempresentasikan bahan-bahan yang digunakan di gambar tersebut lewat gambar gitu. Jadi mereka eh, memasukkan simbol-simbol khusus dan detail-detail khusus gitu untuk menjelaskan eh, apa material yang digunakan di gambar tersebut gitu. Yang kelima ada konsultasi langsung. Seorang klien dan arsitek biasanya setelah gambar mentah itu jadi, mereka konsultasi ulang gitu. Jadi seorang arsitek itu berbicara dengan si kliennya untuk gambarnya apakah ada kekurangan atau apakah ada yang ingin ditambahkan gitu. Di sini sangat penting gitu ya, dikarenakan eh, s- agar si gambar yang sudah digambar si arsitek ini bisa berlanjut gitu. Apakah gambar yang mentah ini sudah dapat digambar dilanjutkan ataupun apakah ada perubahan atau ada tambahan gitu. Terus yang keenam ada pengembangan bertahap. Jadi setelah gambar tersebut eh, diokekan oleh seorang klien, gambar tersebut dikembangkan kembali gitu. Ada banyak misalkan jika ada tambahan, seorang arsitek menambahkan ide-ide baru dari si klien tersebut gitu. Terus yang ketujuh ada keterampilan seni. Jadi pada zaman dahulu itu seorang arsitek itu sangat dituntut sekali untuk eh,
keterampilan seni mereka itu dituntut untuk bagus gitu. Makanya pada zaman dahulu seorang arsitek itu memiliki keterampilan dan keahlian teknis yang sangat tinggi gitu. Jadi eh, keahlian mereka itu sudah tidak diragukan lagi gitu untuk orang-orang arsitek pada zaman dahulu. Namun di zaman sekarang eh, orang-orang sudah mulai beralih ke teknologi yang sudah maju. Jadi mereka itu mulai mengandalkan sebuah teknologi gitu, sebuah software. Jadi untuk keterampilan seni mereka di zaman sekarang itu kurang gitu. Jadi orang zaman dahulu itu lebih terampil daripada orang-orang di zaman sekarang karena orang-orang zaman dahulu itu dengan keterbatasan teknologi mereka, mereka tetap bisa menggambar sebuah bangunan yang bagus gitu. 2. Transformasi digital pada bidang teknik sipil. Teknik sipil adalah bidang keilmuan yang terus berkembang dan berkaitan dengan desain konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, gedung, dan lain sebagainya. Era digital yang kian berkembang tentu saja mempengaruhi perkembangan teknik sipil. Teknologi digital saat ini telah menjadi bagian penting dalam teknik sipil. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya transformasi digital meliputi perubahan regulasi atau aturan, perubahan pada lanskap persaingan, pergeseran ke bentuk digital dari industri, perubahan perilaku, dan harapan konsumen, pemahaman akan manfaat teknologi digital, dan kesiapan sumber daya. Transformasi digital berdampak signifikan pada industri konstruksi karena dapat membantu menyederhanakan proses, meningkatkan kolaborasi, dan meningkatkan efisiensi di seluruh tahapan proyek konstruksi, mulai dari desain dan perencanaan hingga manajemen proyek dan pemeliharaan gedung. Alat dan teknologi digital dapat memungkinkan profesional konstruksi untuk bekerja lebih efektif dan membuat keputusan yang lebih baik. Salah satu produk dari transformasi digital pada bidang teknik sipil adalah AutoCAD. AutoCAD adalah suatu perangkat yang sangat penting dalam teknik sipil. AutoCAD membantu para arsitek, insinyur, dan teknisi untuk merancang dan mengawasi proyek-proyek konstruksi dengan lebih cepat dan efisien. AutoCAD memungkinkan pengguna untuk membuat gambar 2 dimensi atau bahkan 3 dimensi dengan mudah dan akurat. Selanjutnya kita harus pahami dulu pendalaman di AutoCAD. Pertama ini kita harus pahami kalau ini tuh bidang kerja pada AutoCAD. Kedua, ini adalah menu bar. Ketiga, ini adalah draw toolbar. Keempat, ini adalah modify toolbar. Dan kelima, ini adalah user coordinate system. Dan yang terakhir ini adalah kursor. Lalu yang ini dinamakan command line. Jadi setiap perintah yang kita gunakan akan tertulis di sana. Lalu kita harus melakukan settingan awal. Pertama kita harus mengaktifkan fungsi yang namanya osnap agar saat membuat garis dapat bergerak dengan bebas, tidak hanya 90 derajat saja. Lalu untuk mengaktifkannya kita ketik osnap, centang seperti ini, selanjutnya klik OK. Lalu kita coba membuat sebuah garis, kita ketik L, lalu enter, klik titik awal yang kita inginkan, lalu kita masukkan berapa jarak yang kita butuhkan. Lalu berikut adalah simbol-simbol untuk kode di AutoCAD. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas perbandingan gambar manual dan gambar menggunakan AutoCAD. Gambar manual adalah gambar dengan menggunakan keterampilan tangan. Hampir seluruh pelajaran gambar wajib menggunakan manual, kecuali AutoCAD yang menggunakan komputer sebagai media untuk menggambar pada masa kini. Selain gambar manual, juga ada gambar dengan menggunakan komputer, bisa disebut dengan AutoCAD. Gambar dengan AutoCAD sangatlah membantu dan menguntungkan kita semua. Selain lebih praktis, waktu yang dihabiskan juga tidak sebanyak saat kita menggambar manual. Kuncinya, asal kita tahu perintah serta cara mengoperasikan di komputer itu, pasti akan jadi gambar yang kita inginkan. Tapi, jangan harap bisa menggambar dengan cepat dan mudah jika kita tidak tahu apapun di dalam AutoCAD tersebut. Kesimpulannya adalah gambar
Menggunakan manual sangatlah membutuhkan banyak waktu serta harus mempunyai basic menggambar. Kalau menggunakan AutoCAD, jika tidak bisa menggambar pun, kami bisa menggambarkan menggunakan AutoCAD dengan mudah dan efisien, serta harus menguasai beberapa tools atau median-median di AutoCAD tersebut. Kali ini saya akan menjelaskan kembali secara singkat mengenai kemajuan transformasi digital di bidang teknik sipil, yaitu era gambar teknik manual pada sejarah arsitektur melibatkan proses yang terdiri dari perencanaan awal, pemilihan alat dan media, pembuatan tata letak dan proporsi gambar, penggunaan simbol dan detail, konsultasi, pengembangan gambar, serta memerlukan keterampilan tangan yang tinggi. Di sisi lain, transformasi digital telah mempengaruhi bidang teknik sipil dengan cara yang signifikan. Perubahan regulasi, persaingan industri, perubahan perilaku konsumen, dan pemahaman akan manfaat teknologi digital telah mendorong pergeseran ke arah digitalisasi. Hal ini berdampak besar pada industri konstruksi, memungkinkan penyederhanaan proses, peningkatan kolaborasi dan efisiensi di berbagai tahapan proyek. AutoCAD adalah salah satu contohnya. AutoCAD merupakan salah satu produk utama dari transformasi digital di bidang teknik sipil. Perangkat lunak ini memungkinkan para profesional untuk merancang proyek-proyek konstruksi dengan lebih cepat dan efisien, baik dalam membuat gambar 2D maupun 3D. AutoCAD dan perangkat serupa memfasilitasi proses visualisasi ide dengan lebih mudah bagi arsitek, insinyur, dan teknisi. Dalam perbandingan antara gambar teknik manual dan AutoCAD, terlibat bahwa penggunaan AutoCAD memberikan kecepatan, akurasi, dan kemudahan dalam visualisasi yang lebih besar daripada metode manual. Meskipun begitu, teknik manual tetap memiliki nilai artistik dan keunikan dalam pendekatan desainnya. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil adalah transformasi digital telah memberikan kemajuan besar dalam bidang teknik sipil, menghadirkan alat-alat seperti AutoCAD yang mempercepat proses desain dan memungkinkan kerja yang lebih efisien. Sementara, teknik manual masih memiliki nilai-nilai keterampilan tangan dan estetika yang berbeda yang terus dihargai dalam industri ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.